Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami hari ini, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Kau sendiri yang membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak asing dengan pujian perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, ketika kita diciptakan baru karena kebangkitannya, jadi kita boleh ditebus, kita boleh lahir baru, kita boleh hidup kembali, kita boleh diperdamaikan dengan Kristus, maka seharusnya kita berubah dari diri kita yang lama. Kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah hamba Kristus. Maka di ayat yang ke-6 yang terakhir dikatakan, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, tetapi kita boleh terus mengkuduskan diri kita sebab Dia adalah kudus. Kita terus menyempurnakan diri kita karena Dia yang sempurna. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu harus ada perbedaan ketika kita boleh menjadi anak-anaknya dan diri kita yang lama. Nah, jangan sampai ketika kita sudah dilahirkan kembali, tapi kita belum ada perubahan apa-apa atau tidak terjadi perubahan apa-apa. Seharusnya semenjak kita bersama Kristus tentu harus ada perbedaan. Kita harus menghasilkan buah-buah dari pertobatan kita. Kita yang dulunya mungkin selalu bersungut-sungut, sekarang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita Allah. Yang dulunya penuh dengan kelesuan, sekarang boleh diberi kekuatan yang hanya daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dulunya yang kita mungkin tidak berarti apa-apa, kita tahu bahwa diri kita adalah berharga, sehingga kita mau berlaku baik, berlaku ramah, berlaku penuh kasih, menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih Allah. Nah, harus ada perbedaan. Nah, kalau belum ada perbedaan, marilah kita mengevaluasi diri kita. Marilah kita menilik diri kita. Kita boleh melihat apakah diri kita itu sudah berbeda dengan diri kita yang lama. Semenjak kita berjumpa dengan Kristus, pasti perjumpaan itu mengubah hidup kita. Paulus berjumpa dengan Kristus, maka hidupnya berubah. Ada perubahan di dalam jiwanya, sehingga punya kerinduan. Orientasi hidupnya adalah bersama Kristus, adalah Kristus. Lalu Zakeus juga mengalami satu perubahan ketika berjumpa dengan Yesus. Banyak orang-orang yang ketika memperlihatkan perjumpaan yang mengubahkan kehidupannya. Nah, itu juga berlaku bagi kita. Ketika Yesus benar-benar ada di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara, serta saya, pasti ada perubahan besar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Kau boleh hadir di
kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk terus melakukan perubahan hidup. Kami boleh terus menuju keserupaan dengan Engkau. Biarlah kami serupa dengan Engkau karena Engkau adalah kudus. Ya Bapa, biarkan kami untuk terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.